perempuan yang diberkati Tuhan, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Di saat ini kita akan membaca sedikit dari berita firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan 6 ayat 20 sampai ke 25. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di saat ini kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya apa yang kita baca itu bisa kita pahami dan tahu arti dari isi berita firman-Mu. Tetapi juga itu bisa jadi pegangan bagi kehidupan kita selanjutnya. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di bawah perikop, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Wadah pelayanan perempuan yang diberkati Tuhan, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita ada sampai saat ini dan melakukan ibadah di sore ini merupakan berkat dan penyertaan dari Bapa kita yang adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada salah satu ilustrasi tentang Ibu Fani dan anaknya yang bernama Bobby. Sejak lama ayah dari Bobby telah meninggal karena kecelakaan. Dari kecil Ibu Fani mengurus Bobby sendirian. Mereka hidup dengan penuh kekurangan. Namun dalam kekurangan itu, Ibu Fani berprofesi sebagai tukang jahit yang selalu terlihat bahagia bersama anaknya, Bobby. Sampai pada satu ketika, saat Bobby mau menyelesaikan sekolah di bangku SMA, namun dalam proses itu, Bobby harus melakukan tryout dan diwajibkan dari sekolah untuk memakai HP Android. Bobby yang tidak memiliki HP hanya melihat teman-temannya berlatih. Sesampai di rumah, Bobby kemudian mengatakan kepada ibunya bahwa sekolah mengharuskan menggunakan HP Android untuk latihan tryout karena sekolah sudah menggunakan ujian berbasis komputer. Dan seluruh siswa diwajibkan memiliki HP. Kemudian jawab ibu kepada Bobby, minggu depan akan ibu belikan. Demi membahagiakan anaknya, dia rela berbohong kalau orderan sedang banyak, padahal tidak ada.
Keesokan harinya, sewaktu Bobi pergi ke sekolah, Ibu Fani kemudian mencari pekerjaan sampingan demi untuk membeli HP kepada anaknya dengan bekerja sebagai badut di acara-acara ulang tahun, namun Bobi tidak mengetahui itu. 1 minggu kemudian, ibunya pergi ke toko HP untuk membelikan HP. Namun uangnya tidak cukup, sehingga dia harus membelikan HP bekas yang harganya disesuaikan dengan uang yang dia punya. Sesampai di rumah, lalu Ibu Fani memberikan HP kepada anaknya. Namun jawaban anaknya begini, "Ibu, kita sudah selesai tryout. Simpan saja HP itu, Ibu. Sampai pada saat pengumuman hasil lulus dari Bobi berpakaian rapi, kemudian dia pergi mendengarkan hasil lulus. Namun Ibu Fani tidak dapat hadir karena orderannya banyak. Di sisi lain, impian dari Ibu Fani terhadap Bobi untuk lanjut kuliah, sehingga dia takut dan tidak dapat hadir di hari kelulusan anaknya Bobi. Sampai pada pengumuman hasil kelulusan, dan Bobi menerima nilai tertinggi dan diajak maju untuk berbicara. Bobi berkata dia tidak ingin lanjut kuliah karena akan membebankan orang tuanya. Namun kalau ibunya hadir di saat ini, maka Bobi akan kuliah. Dia berkata, ibu adalah pemeran di dalam hidupnya. Bobi seketika Ibu Fani muncul dari belakang dan Bobi kaget. Lalu dia katakan, itu ibuku. Wadah pelayanan perempuan yang diberkati Tuhan, di masa sekarang kita sebagai orang tua seringkali lupa akan tanggung jawab dalam mendidik, merawat dan memberi kasih sayang terhadap anak. Tetapi juga tanggung jawab terhadap Tuhan yang telah memberikan tugas terhadap orang tua sebagai wakil Allah di dunia. Dalam tanggung jawab itu, seringkali kita lalai dikarenakan oleh kesibukan pekerjaan yang membuat orang tua lupa akan tugas dan tanggung jawabnya. Maka tidak jarang dengan kurangnya perhatian dan waktu bersama anak lalu merasa kesepian dan memilih di luar rumah bersama teman-temannya dibandingkan dengan di rumah. Bukan hanya itu, tetapi juga soal pandangan orang tua yang menganggap bahwa anak sudah dewasa sehingga dia harus mengatur hidupnya sendiri. Maka bukan tidak mungkin dengan kurangnya perhatian serta didikan yang diberikan orang tua dapat membuat anak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Persekutuan wadah pelayanan perempuan yang diberkati Tuhan, seringkali juga orang tua mempersalahkan anak yang berbuat kesalahan dan mencorengkan nama baik keluarga, seperti merokok, meminum minuman keras, dan tawuran, sehingga dimarahi dan juga dipukul. Padahal orang tua tidak tahu latar belakang dan penyebab sampai anak itu terjerumus dalam kesalahan itu. Sisi lain dari penyebab seorang anak terjerumus dalam pergaulan yang salah ialah kurangnya perhatian serta waktu
dan didikan yang kurang diberikan oleh orang tua terhadap anak. Wadah pelayanan perempuan yang diberkati Tuhan, berangkat dari pembacaan kita di saat ini, yang terambil dari kitab Ulangan, yang menceritakan tentang bangsa Israel dari tanah perbudakan yang dibawa Musa menuju tanah Kanaan, yang biasa kita sebut itu tanah perjanjian. Wadah pelayanan perempuan yang diberkati Tuhan, di tengah konteks masa itu, di mana orang-orang Israel dalam proses perjalanannya menuju tanah Kanaan, dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, seringkali mereka mengalami penindasan saat mereka berada di tanah perbudakan. Tetapi kemudian Musa dengan tuntunan Roh Kudus, Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Musa memperingati bangsa Israel bahwa orang tua berkewajiban mengajarkan kepada anak mereka dengan bertujuan untuk mengingatkan, tetapi juga agar anak-anak dapat mengingat akan Allah Israel, tentang Tuhan Allah yang berkuasa dalam sejarah hidup mereka, bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa dan mengasihi mereka. Namun di sisi lain, ini sebagai suatu bentuk dari respon akan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan berikan, seperti mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Sebagai sebuah bentuk merespon itu, kemudian anak diajar untuk taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan yang diberkati Tuhan, sejalan dengan cerita dan pembacaan kita di hari ini, mau mengajak kita sebagai suatu persekutuan wadah pelayanan perempuan, tetapi juga perempuan yang adalah ibu bagi orang tua, sebagai orang tua, tetapi juga sebagai guru di dalam keluarga, dengan memberi perhatian terhadap anak serta kasih sayang terhadap anak, dan juga memahami tugas sebagai orang tua dalam menjaga dan memelihara, tetapi juga mengajarkan tentang perintah Tuhan untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Pembacaan kita di saat ini mengajak ibu wadah dan juga saya di saat ini, bagaimana ketong memahami soal tugas dan tanggung jawab sebagai seorang orang tua terhadap anak. Semoga Tuhan memampukan kita semua. Amin. Wadah pelayanan perempuan yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di saat ini kami datang kepadamu memohon ampun atas salah dan dosa kami, atas tindakan serta perbuatan yang kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, di saat ini kami mau berdoa bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Kiranya Engkau mau memberkati setiap kebijakan, tetapi juga keputusan-keputusan yang dibuat demi untuk masyarakat. Ya Bapa, di saat ini kami mau berdoa bagi
Jemaat Menara Kasih, perangkat-perangkat pelayan dengan tugas dan tanggung jawabnya, kiranya Bapa mau memberkati dari pendeta, majelis, perangkat unit, pengurus-pengurus wadah, kiranya Engkau mau memberkati setiap tugas dan tanggung jawab mereka, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka selaku pengurus, tetapi juga anggota dengan baik. Ya Tuhan, di saat ini kami juga mau berdoa bagi kami selaku anggota wadah pelayan perempuan, tetapi juga pengurus wadah pelayanan perempuan. Kiranya Bapa mau memberkati setiap tugas dan tanggung jawab mereka selaku pengurus, tetapi kami juga selaku anggota. Kiranya Engkau memberkati setiap program yang disusun demi untuk kelancaran persekutuan wadah pelayanan perempuan ini ya Bapa. Bapa berkati juga kami selaku orang tua, selaku ibu. Kiranya Bapa mau memberkati kami dengan tugas dan tanggung jawab kami selaku orang tua yang bertugas untuk membimbing dan mendidik dan serta membesarkan anak-anak yang adalah tanggung jawab kami di muka bumi ini. Ya Tuhan, ajari kami agar kami dapat memahami serta mengerti serta dapat melakukan tindakan atau didikan yang baik terhadap anak-anak kami, agar mereka dapat tumbuh dan besar di jalan-Mu ya Bapa. Bapa, di saat ini kami mau berdoa juga bagi pembacaan Alkitab yang kami sudah boleh baca. Kiranya pembacaan Alkitab yang kami baca bisa menjadi pegangan serta pedoman dalam hari-hari hidup kami. Inilah doa dan sembahyang kami. Tetapi sebelum kami mengakhiri doa kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus mau menyertai kita di saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan wadah pelayanan perempuan yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.